Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kelompok 6 akan menyampaikan materi kami yaitu tentang perumusan hipotesis. Yang pertama yaitu pengertian hipotesis. Hipotesis ada pula yang menyebutnya dengan istilah hipotesa yang dapat diartikan secara sederhana yaitu kebenaran dugaan sementara. Hipotesis sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu hypo, yang berarti pendirian, pendapat yang ditegakkan, dan kepastian. Jika dimaknai secara bebas, maka hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Jadi, untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis, seorang peneliti dapat dengan sengaja menciptakan suatu gejala, yakni melalui percobaan atau penelitian. Jika sebuah hipotesis telah teruji kebenarannya, maka hipotesis tersebut disebut menjadi teori. Dalam penelitian ada dua jenis hipotesis, yaitu yang seringkali harus dibuat peneliti, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Macam selanjutnya yaitu yang kedua, macam hipotesis. Terdapat tiga macam hipotesis, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan deskriptif asosiatif. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui apakah bakso di restoran Idola Malang mengandung boraks atau tidak. Maka peneliti membuat suatu rumusan masalah. Apakah bakso di restoran Idola Malang mengandung boraks? Selanjutnya, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan komparasi antara dua variabel. Contohnya, seorang peneliti hendak mengetahui bagaimana sikap loyal antara pendukung klub sepak bola MU jika dibandingkan dengan sikap loyal pendukung klub sepak bola Chelsea. Apakah pendukung memiliki tingkat loyalitas yang sama? Maka peneliti dapat membuat rumusan masalah seperti apakah pendukung klub sepak bola MU dan Chelsea memiliki tingkat loyalitas yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban masalah yang mempertanyakan hubungan atau asosiasi antara dua variabel penelitian. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui apakah sinetron yang berjudul Anak Jalanan mempengaruhi gaya berkendara remaja laki-laki dalam mengendarai sepeda motor. Maka peneliti dapat membuat rumusan masalah, apakah sinetron yang berjudul Anak Jalanan mempengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai sepeda motor. Selanjutnya kita masuk ke perumusan hipotesis. Awal terbentuknya hipotesis dalam sebuah penelitian
biasanya diawali atas dasar terkaan atau konjektur peneliti. Meskipun hipotesis berasal dari terkaan, namun sebuah hipotesis tetap harus dibuat berdasarkan paca atau sebuah acuan, yakni teori dan fakta ilmiah. Yang pertama, teori sebagai acuan perumusan hipotesis. Untuk memudahkan proses pembentukan hipotesis, seorang peneliti biasanya menurunkan sebuah teori menjadi sejumlah asumsi postulat. Asumsi-asumsi tersebut dapat didefinisikan sebagai anggapan atau dugaan yang mendasari hipotesis. Berbeda dengan asumsi hipotesis yang telah diuji dengan menggunakan data melalui proses penelitian adalah dasar untuk memperoleh kesimpulan. Yang kedua, fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis. Selain menggunakan teori sebagai acuan, dalam merumuskan hipotesis dapat pula menggunakan acuan fakta. Secara umum, fakta dapat didefinisikan sebagai kebenaran yang dapat diterima oleh nalar dan sesuai dengan kenyataan yang dapat dikenali dengan panca indera. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesalahan testing hipotesis. Kesalahan dalam testing hipotesis ini terdapat dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 ini kesalahan jika kita menolak hipotesis awal, padahal hipotesis awal tersebut sudah benar. Kemudian kesalahan yang tipe 2, kesalahan yang terjadi jika kita menerima hipotesis awal, padahal hipotesis awal tersebut salah. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.